Mindfulness. Saya kadang berkendara namun tidak menikmati jalan atau pemandangan yang saya lalui. Tahu-tahu sampai karena pikiran saya melayang entah kemana. Begitu banyak dari kita menghabiskan hari-hari kita hanya berjalan dari waktu ke waktu. Kita tidak sempat menyadari indahnya dunia, nyamannya mengunyah makanan, merasakan mengalirnya air melalui tenggorokan kita. Kita berjalan, namun pikiran kita di tempat lain. Kita makan, namun pikiran kita di pekerjaan. Kita berada di saat ini, namun pikiran kita berada di masa lalu atau melayang ke masa depan. Ketidakberadaan diri di saat ini, inilah yang menimbulkan depresi dan menyumbat aliran rezeki. Pikiran kita selalu tidak berada pada posisi yang tepat, menyebabkan jiwa kita menjadi gelisah, memproduksi vibrasi yang kasar dengan energi rendah. Imbasnya, rezeki kita juga menjadi semakin susah. Ketiadaan diri pada saat ini juga menimbulkan sulitnya mengakses rasa syukur. Dulu, guru saya mengajarkan saya agar kalau sholat, setidaknya telinga saya mendengar apa yang saya lafalkan. Dan benar, ketika saya praktikkan, pikiran saya lebih anteng, tidak kemana-mana. Guru saya tidak mengerti apa itu mindfulness. Namun yang beliau ajarkan adalah mindfulness. Setiap pagi setelah sembahyang subuh, beliau menyarankan agar saya duduk berdiam diri selama 30 menit. Sampai sekarang pun saya belum bisa melakukan ini. Namun ketika saya lakukan beberapa menit saja, sudah terasa bedanya. Beliau juga tidak tahu yang beliau ajarkan adalah teknik mindfulness. Mindfulness adalah momen kesadaran saat di mana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu. Praktik mindfulness bisa dilakukan hanya dengan melibatkan kesadaran saat bernafas, melangkah, atau menyuap makanan. Ini semua adalah contoh dari praktik mindfulness masa kini. Berikut adalah beberapa tindakan yang bisa membantu kita berlatih mindfulness. Yang pertama, duduk di pagi hari. Pagi hari menawarkan kesempatan besar untuk melatih kesadaran Anda. Alih-alih bangun dari tempat tidur dan terburu-buru melakukan rutinitas pagi, duduk selama beberapa menit dan bersyukur untuk kesempatan hidup di hari ini menjadi menenangkan jiwa. Dalam buku Spiritual Magnet Rezeki, saya ajarkan ini dengan mengucapkan syukur untuk 7 sifat ma'ani yang menempel pada diri kita. Yang kedua, makan dengan sadar. Kapan terakhir kali Anda benar-benar menghargai suatu makanan? Saya tahu hidup Anda sibuk, dan akibatnya makan menjadi sesuatu yang dilakukan sambil lalu. Luangkan waktu untuk benar-benar mengunyah dan menghargai setiap gigitan. Melakukannya lebih baik untuk pencernaan Anda dan bisa menjadi waktu yang sangat menyenangkan dan santai tentu saja. Yang ketiga, keluarlah. Amati apa yang Anda lihat saat berjalan kaki. Bagaimana rasa cuacanya? Lakukan semuanya dengan pelan dan santai. Tujuannya untuk melihat, mendengar, mencium dan merasakan. Kadang saya terperangah. Oh, ternyata ada banyak hal yang telah lewat dari penglihatan saya selama ini. Yang keempat, meditasi. Dalam arti tertentu, meditasi adalah seni perhatian. Dalam meditasi, Anda meluangkan waktu untuk terhubung dengan pikiran Anda. Memang perlu waktu untuk berlatih pernapasan terkontrol dan untuk menutup semua gangguan. Tetapi ini bisa bermanfaat dalam banyak hal. Bersamaan dengan itu, menjadi lebih mudah untuk fokus, juga bagus untuk relaksasi dan menghilangkan stres. Yang kelima, fokus pada satu tugas pada satu waktu. Ambil satu tugas pada satu waktu dan fokuskan pada tugas yang ada. Setelah selesai, istirahat sejenak, lalu kerjakan tugas berikutnya. Ini adalah cara yang lebih santai dan penuh perhatian untuk menyelesaikan sesuatu. Dan tentu saja, meningkatkan kinerja Anda. Oke,
itu adalah fragmen-fragmen kecil. Bingkai besar dari mindfulness adalah kita menyadari diri kita ini siapa, sedang berperan apa, bertujuan kemana, dan apa yang sedang secara sadar kita lakukan untuk menuju ke tujuan akhir tersebut.